Hai teman-teman, sebelum kita lanjut ke ceritanya, Miranti mau rekomendasi ini salah satu channel keren yang pantas banget buat kalian subscribe. Nama channelnya itu Cerita Adelisti. Mungkin di antara kalian udah banyak banget nih yang tahu mengenai channel keren yang satu ini. Cerita Adelisti menyajikan beragam kisah nyata dari dunia kriminal ataupun true crime. Kisah-kisah yang disajikan pun sangat beragam, mulai dari cerita-cerita yang baru aja terjadi sampai kasus-kasus lama dan bersejarah juga dibahas di sini. Tentunya dengan penyampaian yang bagus, yang pastinya bikin kita betah untuk berlama-lama nonton semua video-videonya. Jadi, abis nonton cerita Miranti, langsung ya kunjungi channelnya. Untuk linknya, udah Miranti taruh ya di kotak deskripsi. Terima kasih. Ini adalah sebuah kisah nyata yang berawal pada tahun 1999. Selamat menyaksikan. Pria ini bernama Paul Scott Howell. Ia lahir dari pasangan Dorothy dan Bill Howell di kawasan Edmond, Oklahoma, Amerika Serikat. Ia adalah anak bungsu dari 4 bersaudara. Diketahui, Paul memiliki 1 saudara perempuan dan 2 saudara laki-laki. Ia bersekolah di Edmond Public Schools. Pada saat itu, Paul tinggal bersama keluarganya di Edmond, Oklahoma, Amerika Serikat. Setelah lulus dari sekolah menengahnya, ia lalu pindah ke kawasan Missouri dan menempuh pendidikan di perguruan tinggi di Columbia College yang terletak di kawasan tersebut. Setelah lulus dari kuliahnya, Paul kemudian kembali ke kawasan Edmond, Oklahoma dan bergabung dengan bisnis keluarganya, yakni Howell Stone Inc., yaitu sebuah perusahaan asuransi dan obligasi yang berfokus pada industri konstruksi komersial. Di sana, ia aktif di berbagai organisasi profesi terkait yang diketahui banyak disukai dan disegani oleh rekan-rekannya. Dikatakan, Paul yang sudah berumur 45 tahun pada tahun 1999 itu belum juga menikah. Tapi meskipun begitu, dia sudah memiliki 2 orang putri bernama Rachel Howell yang saat itu telah berusia 9 tahun dan Abby yang berusia 7 tahun. Tidak diketahui siapakah ibu kandung dari anak-anak ini. Dikatakan juga bahwa pada waktu itu, Paul sudah memiliki seorang kekasih bernama Connie Ellison. Paul adalah seorang ayah yang baik dan dikatakan sedikit konyol oleh anak-anaknya. Dia adalah pribadi yang sangat mencintai seluruh anak-anaknya lebih dari apapun. Ia sangat aktif dalam mendukung berbagai kegiatan yang anak-anaknya lakukan. Bukan hanya itu saja, ia juga dikatakan sering melatih olahraga untuk para remaja, membantu di sekolah mereka, dan mengajar di kelas sekolah minggu di First Christian Church di Edmond, Oklahoma. Paul adalah seorang pria yang sangat menyukai olahraga bola basket dan sepak bola. Selain itu, ia juga dikenal sebagai sosok yang baik bagi teman-temannya. Saat itu, ia juga tergabung sebagai anggota Alcoholics Anonymous atau AA yang sangat aktif. Alcoholics Anonymous atau AA ini adalah sebuah kelompok yang bertujuan untuk saling membantu pecandu alkohol lainnya untuk mencapai dan mempertahankan ketenangannya. Kelompok ini sudah bertaraf internasional dengan sekitar 2 juta anggota di seluruh dunia. Di dalam kelompok ini, Paul sering membimbing dan menasihati banyak orang lain sebagai anggota dan sponsor. Dia juga beberapa kali menjadi pembicara di konvensi AA nasional dan berbagi perjalanan hidupnya untuk bisa menuju ketenangan dengan ribuan orang lainnya yang tentunya bernasib sama dengannya. Paul yang tampan ini sangat mencintai kehidupannya. Dia suka berbagai jenis musik, yakni country, rock, reggae, dan Jimmy Buffett.
Dikatakan juga, ia sangat suka bepergian, terutama ke pantai. Dan ketika ada waktu luang, Paul menyempatkan dirinya untuk melakukan aktivitas menyelam untuk bisa membahagiakan dirinya sendiri. Pada suatu hari, tepatnya pada malam tanggal 28 Juli tahun 1999, Paul beserta dua anak perempuannya dan adik perempuannya yang bernama Megan Howell Tobey pergi berbelanja perlengkapan sekolah. Mereka kemudian mampir ke restoran Brahms untuk membeli es krim sebelum kembali ke rumah orang tua mereka di kawasan Edmond. Paul kemudian mengemudikan mobil GMC Suburban milik keluarganya yang merupakan keluaran tahun 1997 itu ke jalan masuk. Ketika itu, dua putrinya duduk di belakang, sedangkan Megan, sang adik, duduk di kursi penumpang bagian depan. Tanpa disangka, mereka semua tidak menyadari bahwa telah diikuti oleh beberapa pria asing pada saat baru saja turun dari mobil. Kemudian orang-orang itu menghampiri mobil keluarga Howell. Megan mengatakan bahwa kala itu ia mendengar ada seseorang yang berteriak dan menanyakan di mana kuncinya. Mendengar hal tersebut, Megan pun dengan cepat berbalik dan ia melihat seorang pria tengah berdiri di ambang pintu mobil, tepatnya di sisi pengemudi. Megan mengatakan bahwa ia melihat Paul tengah ditodong dengan menggunakan senpi di bagian pelipis. Ketika Megan baru saja keluar dari pintu mobil, ia mendengar ada letusan senpi di sana. Megan sangat kaget. Ia melihat pemandangan yang sangat menyedihkan. Kala itu, ternyata Paul sang kakak telah meninggal dunia. Ia telah dihabisi di depan anak-anaknya. Megan kemudian mengambil anak-anak itu dari kursi belakang dan berlari menuju rumah orang tuanya. Megan mengatakan, saat ia berlari menyelamatkan diri bersama dengan kedua anak-anak itu, seseorang berteriak dan menyuruh mereka berhenti, tapi Megan dan anak-anak itu terus saja berlari ke tempat yang lebih aman. Orang-orang jahat itu berusaha menembaki Megan dan anak-anak itu. Syukurlah, tembakan tersebut tidak mencederai mereka. Ia kemudian memberitahu orang tuanya dan melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian setempat. Polisi pun kemudian segera menuju TKP. Paul dinyatakan meninggal dunia di tempat. Mobil Suburban yang mewah milik keluarga Howell telah dicuri oleh penjahat-penjahat tersebut. Kala itu, Megan menggambarkan pelaku sebagai seorang pemuda kulit hitam dengan mengenakan syal merah, kemeja putih, dan topi. Ia tidak bisa mengidentifikasi wajah pelaku karena tertutup. 2 hari setelah Paul terbunuh, polisi menemukan mobil keluarga Howell berada di tempat parkir di sebuah toko. Polisi kemudian mendapatkan informasi bahwa seorang pria bernama Ledell King telah menerima tawaran untuk menjual mobil tersebut. Ledell King mengungkapkan kepada penyelidik bahwa dua pria, yakni bernama Chris Jordan dan Julius Jones, telah memintanya untuk membantu mereka menjual mobil curian. Ledell kemudian diwawancarai oleh kepala detektif yang menangani kasus ini. Ledell mengatakan bahwa pada saat malam kejahatan itu terjadi, seorang pria bernama Chris Jordan datang ke apartemennya. Beberapa menit kemudian, seorang pria lain bernama Julius Jones berusia 19 tahun kala itu juga datang ke sana. Ledell telah mengatakan bahwa Chris Jordan adalah sebagai pengemudi mobil dan mengklaim bahwa Chris dan Julius hanya ingin mencuri mobil dengan jenis itu pada malam naas tersebut. Ledell mengatakan bahwa Julius adalah orang yang menembak Paul Howell. Berbekal keterangan dari Ledell King ini, polisi pun kemudian pergi menuju rumah keluarga Julius Jones. Di sana, penyidik kemudian menemukan senpi yang terbungkus syal merah di rumah tersebut. Pada keesokan harinya, Julius Jones ditangkap dan didakwa telah menghilangkan nyawa Paul Howell. Lalu, siapakah sebenarnya Julius Jones? Ia lahir dengan nama lengkap Julius Darius Jones,
lahir pada tanggal 25 Juli tahun 1980. Pada saat pembunuhan Paul Howell, usianya baru 19 tahun. Ia lahir dari pasangan Madeline Davis Jones dan Antonio Jones. Ia adalah anak kedua dari 3 bersaudara dan memiliki 1 adik perempuan bernama Antoinette Jones dan 1 kakak laki-laki bernama Antonio Jones. Julius bersekolah di John Marshall High School di Oklahoma City. Di sana, ia menjadi pemain basket bintang. Julius telah memenangkan sebagian beasiswa akademik di Universitas Oklahoma, tetapi ia mengundurkan diri pada semester kedua. Diketahui, keluarga Jones bukanlah orang yang hidup dalam kemiskinan, tetapi Julius melakukan beberapa aksi pencurian. Ia mengatakan melakukan hal tersebut untuk mendapatkan hal-hal yang tak mampu keluarganya berikan kepadanya. 6 hari sebelum pembunuhan Paul Howell terjadi, sebuah mobil Mercedes dibajak di bawah todongan senjata oleh seorang pria yang mengenakan bandana biru menutupi mulut dan hidungnya. Mobil itu ditemukan di tempat parkir kompleks apartemen Julius. Kuncinya ternyata telah ditemukan di glove box mobil yang digunakan bersama oleh Julius Jones dan Chris Jordan. Saat itu, korban mengidentifikasi bahwa Julius Jones sebagai pelaku. Kemudian Julius pun mengakui telah bersalah atas pembajakan mobil tersebut. Sedangkan mengenai latar belakang Christopher Jordan tidak banyak diketahui. Diperkirakan umurnya sama dengan Julius, yakni 19 tahun pada tahun 1999. Beberapa orang mengklaim dia berasal dari keluarga kulit hitam yang cukup terkemuka. Untuk foto-fotonya juga sangat terbatas beredar di media. Tidak banyak yang tahu mengenai kehidupan pribadinya yang lebih dalam. Tapi yang pasti, Christopher Jordan dan Julius Jones sering berlatih olahraga basket bersama. Tidak diketahui berapa lama mereka sudah saling mengenal. Julius Jones dan temannya Chris Jordan akhirnya ditangkap dan didakwa atas pembunuhan tingkat pertama dan konspirasi untuk melakukan tindak kejahatan karena telah melakukan pencurian mobil milik keluarga Howell. Kasus ini pun kemudian bergulir di pengadilan. Pengacara Julius mengklaim bahwa bukti yang ditemukan oleh polisi bisa saja ditaruh sendiri oleh Chris Jordan. Karena Chris dikatakan telah tinggal di rumah Julius pada malam setelah pembunuhan itu terjadi. Tetapi Chris membantah tuduhan itu selama proses persidangan berlangsung. Julius juga mengatakan bahwa dia tidak bersalah dan semua itu telah diatur oleh pelaku yang sebenarnya, yakni Chris Jordan. Saksi mata pada saat itu melaporkan ia melihat seorang pria kulit hitam dengan bandana merah dan rambut setinggi 1-2 inci atau sekitar 25 hingga 50 mm terlihat di antara telinganya. Kala itu, Julius memiliki kepala yang botak atau telah dicukur. Rambutnya sama sekali tidak terlihat, berbeda dengan apa yang dilihat oleh saksi mata. Julius membantah memiliki peran dalam pembajakan mobil keluarga Howell yang menyebabkan pembunuhan terjadi kepada Paul Howell kala itu. Julius dan keluarganya menyatakan bahwa dia sedang makan malam dan bermain game di rumah bersama dengan keluarganya pada malam pembunuhan itu. Julius juga mengatakan bahwa petugas yang menangkapnya memanggilnya dengan sebutan Negro. Seperti yang kita ketahui, bahwa orang kulit hitam Amerika sangat tidak senang bila ada yang menyebut mereka dengan panggilan Negro. Mungkin saja hal ini mengingatkan mereka kembali ke zaman perbudakan, di mana orang-orang kulit hitam dijadikan budak belian dan diperbudak bangsa kulit putih pada masa itu. Julius juga mengatakan bahwa petugas yang menangkapnya pada saat itu menantangnya untuk lari. Itu menyiratkan bahwa petugas akan menembaknya jika dia benar-benar lari. Di sisi yang lain, Christopher Jordan menandatangani perjanjian pembelaan dengan negara bagian, di mana dia mengaku sebagai pengemudi mobil yang melarikan diri pada saat itu.
Chris kemudian menerima hukuman penjara selama 30 tahun karena dianggap telah melakukan pembunuhan dan konspirasi, tapi dengan syarat dia harus bersaksi melawan Julius Jones di persidangan. Selama proses persidangan ini, baik Julius maupun keluarganya tidak memberikan kesaksiannya, dan tim pembela Julius tidak menyebutkan alasannya. 11 dari 12 juri di persidangan adalah orang-orang berkulit putih. Salah satu juri diduga menyebut Julius sebagai negro. Seorang juri mengatakan bahwa ada juri lainnya yang meminta agar Julius digantung saja di luar gedung pengadilan.